Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung numadi, salam damai seluruh alam. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai semua ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai semuanya dengan sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Junun atau Nabi Yunus alaihi wasallam ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Karena ini zaman kezaliman juga, zaman fitnah. Zikir ini sangat cocok untuk dibaca di saat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini, di malam hari ini, kami bisa live streaming kembali dengan akun kami yang baru. Akun kami yang pertama, yang kemarin sudah diganti dengan akun ini. Emang sengaja saya blokir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami tidak akan pernah bosan-bosannya menyampaikan apapun yang nantinya kami sampaikan. Jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas seluas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena banyak sekali orang pintar saat ini yang suka minterin orang lain. Waspadalah, tetap eling dan waspada. Karena ini live streaming pertama saya di akun baru saya ini, mungkin hanya sebagian saja yang masih berteman. Teman saya yang ada di akun lama, mungkin hanya sedikit saja yang ke-add sama saya, karena saya pun lupa akun-akunnya karena terlalu banyak sekali yang kemarin itu pertemanannya. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung.
Terima kasih banyak buat kalian yang telah menyaksikan live streaming kami ini. Baik, kita mulai ke pembahasan. Jadi jika kalian ingin bertanya nanti silakan kalian boleh bertanya ya. Jika kalian penasaran apa silakan ditanyakan saja, mumpung ini masih live streaming. Mari kita lanjut ke pembahasan. Di bulan Desember ini seleksi alam memang sudah benar-benar dimulai. Dari awal Desember hingga nanti lanjut ke tahun 2022 lebih parah lagi. Karena di tahun 2022 nanti adalah agenda The New World Order yang mesin penggeraknya adalah Illuminati dan Freemasonry dan dikendalikan langsung oleh Yahudi. Mereka sudah lama merancang dan merencanakan sistem tatanan dunia baru ini. Namun di balik sistem yang mereka kembangkan, yang mereka sudah persiapkan matang-matang itu sangat membahayakan bagi seluruh penduduk dunia. Karena rencana mereka ini untuk menguasai dunia sangatlah berbahaya bagi kehidupan bangsa manusianya. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2022 nanti manusia yang boleh hidup di muka bumi ini hanya 500.000 orang saja di seluruh dunia. Berarti dalam tanda kutip yang lainnya harus mati. Itulah rencana di New World Order. Saat ini sudah mulai dirancang, sudah mulai di start di bulan ini. Jadi untuk kalian berhati-hati, cara apapun akan mereka lakukan, walaupun harus mengorbankan banyak orang, mengorbankan bangsanya sendiri, mengorbankan keluarga saudaranya sendiri demi satu tujuan mereka, yaitu menguasai dunia. Maka berhati-hatilah. Baik, sekarang kita kembali ke pembahasan Nusantara di daerah kita ini. Jadi karena Ring of Fire saat ini sudah aktif, gunung-gunung, karena kebanyakan gunung-gunung di kita ini aktif ya, terutama di Pulau Jawa banyak sekali gunung Merapi yang aktif. Jadi nanti setelah Gunung Semeru akan ada lagi gunung-gunung yang meletus nantinya. Mungkin bisa jadi di penghujung tahun ini, entah tanggal 26, mungkin pokoknya mah di penghujung tahun ini. La haula wala quwata, tapi jangan dipercaya apapun yang saya beritahukan ya. Bisa jadi di penghujung tahun ini akan ada satu gunung yang meletus. Ya sudah jelas-jelas kalian pun pasti tahu gunung apa yang nantinya akan meletus. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang saat ini berada di Gunung Merapi, dekat Gunung Merapi, berhati-hatilah. Terus yang di daerah Pekalongan, alangkah baiknya mulai, kalau kalian bisa lebih baik kalian menjauh dari daerah tersebut, karena daerah tersebut nantinya tidak akan aman dan tidak bisa disinggahi lagi, tidak bisa ditempati lagi, nantinya akan hilang. Bukan berarti kami menakut-nakuti atau apa, memang hampir semua daerah yang ada di pesisir pantai dalam waktu dekat atau lambat akan hilang, karena air bah itu akan mungkin bisa hilang karena tsunami dan air bah. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang saat ini berada di pesisir pantai. Kalau bisa mungkin
di penghujung tahun ini atau tahun besok finalnya. Kalau bisa ada tempat yang lebih tinggi, lebih baik mengasingkan diri saja ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jangan ada di tempat itu, tinggalkan saja, itu demi keselamatan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang saat ini telah menyaksikan live streaming kami. Terima kasih banyak. Mungkin di akun yang baru ini teman saya baru ada 500 orang saja. Oke, terima kasih buat kalian yang baru bergabung. Terima kasih banyak. Jadi itu pesan kami buat kalian yang berada di pesisir pantai. Alangkah baiknya di penghujung tahun ini sampai di bulan Februari, di penghujung bulan Februari lebih baik menjauh dan pergi ke dataran lebih tinggi lagi. Bukan berarti kami menakut-nakuti, sebab sudah banyak sekali para spiritualis Kijawet yang sudah memberitahukan. Tentang masalah gempa megatrust dan tsunami itu yang sering diperbincangkan, dibicarakan, memang benar-benar akan terjadi. Itu semua memang benar-benar akan terjadi karena seiring perubahan zaman. Karena akan ada zaman baru, akan ada peradaban baru, jadi semuanya akan diperbaharui lagi. Jadi kita ini perlahan-lahan saat ini kita sudah diarahkan ke masa lampau. Jadi kita itu saat ini sedang digiring ke masa lalu lagi, ke peradaban zaman dahulu lagi, ke era terdahulu lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan live streaming kami. Terima kasih banyak. Ya, malam juga tentang masalah gempa megatrust dan tsunami itu memang benar-benar akan terjadi. Jadi sudah tidak ada yang ditutup-tutupi lagi saat ini, karena akan datangnya zaman baru dan peradaban baru, maka akan terjadilah hal yang mengerikan tersebut. Pertama-tama pemicunya mungkin dari gunung dulu, gunung meletus. Lalu terjadilah gempa megatrust karena lempengan itu pecah setelah gunung itu meletus dahsyat. Otomatis lempengan yang ada di bawah, retakan-retakan itu pun akan hancur. Maka terjadilah gempa megatrust yang berskala 9,4 skala liter. Karena gempanya itu sangat dahsyat, pasti dong akan berpengaruh kepada air, kepada lautan. Maka tidak lama setelah itu terjadilah tsunami besar itu. Jawa Timur, Jawa Barat, dari ujung ke ujung bakalan kena, terutama yang di pesisir pantai semuanya akan kena. Wallahu a'lam. Jadi jangan kaget nanti jika terjadi banjir bandang, jika terjadi banyak air bah. Jangan kaget karena memang itu tanda-tandanya. Mungkin korbannya juga akan sangat banyak sekali. Korbannya banyak. Maka semua itu akan terjadi secara tiba-tiba, tak disangka-sangka, tanpa permisi dulu. Jadi langsung bles. Mungkin kejadiannya bisa 5-6 atau mungkin malam hari. Sebab terjadinya itu ketika orang sedang beristirahat, sedang kumpul dengan keluarga, tiba-tiba terjadi. Makanya banyak korban jiwa karena mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Karena mereka nggak nyangka kok bisa terjadi.
Ya itu dialah namanya musibah. Semua orang pun tidak ada yang tahu. Tapi memang itu sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa akan terjadi karena akan datangnya perubahan zaman. Jadi zaman yang saat ini tidak akan lama lagi akan diganti dengan zaman yang baru. Insya Allah kalau terjadinya gunung meletus itu di penghujung tahun ini benar-benar terjadi gitu, ada gunung yang meletus dahsyat, berarti udah jelas peradaban baru dimulai. Jadi emang pemicunya dari gunung dulu, lalu gempa megatrust disusul dengan tsunami yang katanya 20 meter, mungkin bisa sampai 48 meter gitu. Kita juga nggak tahu ya bisa selamat apa enggak nanti. Bukan berarti menakut-nakuti, tapi ya memang itu memang benar-benar akan terjadi. Kenapa saya bisa seyakin itu? Ya karena eranya zaman yang saat ini akan diganti dengan zaman baru. Berarti setiap zaman, ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam itu semuanya ditenggelamkan kan oleh air laut sampai 5.000 meter ketinggiannya, sampai seluruh peradaban dataran semuanya tenggelam karena akan pergantian zaman. Nah, dari zaman ke zaman ya seperti itu. Boleh dibilang ini akhir fase keempat akan berganti dengan fase kelima. Saat ini kan kita sudah berada di penghujung fase keempat, fase kegelapan. Kita akan masuk ke fase kelima, fase Khilafah Islamiyah Ahlun Nubuwah, fase Imam Al-Mahdi. Jadi peradaban yang saat ini akan diganti dengan peradaban yang baru. Yang dibilang akhir zaman itu, kiamat itu sebenarnya masih lama. Hari kiamat besar itu masih lama. Yang dibilang akhir zaman itu, akhir zamannya Nusantara dan umat Islam. Sebab di peradaban baru nanti kita sudah memasuki eranya Satria Viningit, para raja-raja yang moksa, para titisan, reinkarnasi. Mereka semua akan keluar di peradaban baru nanti. Jadi boleh dibilang setelah terjadinya gempa megatrust dan banjir tsunami itu, disitulah kita akan memulai namanya era para kesatria. Jadi saat ini yang mereka yang terpilih ketika di malam satu suro itu, status mereka laki-laki ataupun wanita yang malam satu suro sudah terpilih, mereka statusnya sudah menjadi budak angon semua. Mungkin jumlahnya ada ribuan orang. Mereka pun statusnya budak angon semua saat ini. Nanti jika mereka berhasil selamat ketika terjadi bencana dahsyat itu, gempa megatrust dan tsunami Nabi Nuh kedua itu terjadi, jika mereka selamat melewati itu semua, maka status mereka akan naik menjadi Satrio Viningit. Sebab nanti mereka sudah tidak ada yang tutupi lagi, nantinya mereka pun akan keluar. Mereka akan berjuang atas nama rakyat, sebab mereka dari rakyat dan akan berjuang atas nama rakyat dan akan menyuarakan suatu kebenaran. Mungkin boleh dibilang tahun besok itu adalah masa kebangkitan, masa keluarnya para pejuang-pejuang baru, para kesatria-kesatria Viningit, kesatria-kesatria pilihan para leluhur. Mereka akan keluar dan berkumpul menyuarakan kebenaran. Setelah terjadinya gunung meletus itu disusul dengan gempa lalu tsunami, barulah mereka akan muncul. Sebelum itu terjadi, para kesatria itu pun tidak akan pernah muncul. Ratu Adil pun tidak akan pernah ada. Satria Viningit pun gak bakalan ada. Tidak akan pernah ada. Yang ada itu semua hanya cerita.
Jadi mereka keluarnya nanti setelah bencana itu terjadi. Terima kasih buat kalian sudah berkomentar. Adakah bocoran bencana untuk wilayah Jakarta? Jadi saat ini ada. Di Jakarta ada, yaitu banjirop itulah yang saat ini terjadi. Nanti akan ada lagi yang lebih besar banjirop itu. Sebab kalian tahu kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Karena itu dia, di Jakarta nanti akan tenggelam, akan mengalami kehancuran yang luar biasa di Jakarta. Akan hancur, akan tenggelam, dan akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa nantinya. Akan terjadi kacauan dan huru-hara, mungkin tahun besok. Tapi puncaknya di tahun 2024 nanti puncaknya pertumpahan darahnya. Mungkin tahun besok dimulai kekacauan dan huru-haranya tahun besok dimulainya. Mungkin akan ada pertumpahan darah bisa jadi di sana. Makanya ibu kota dipindah karena Jakarta udah nggak bisa lagi. Nanti udah hilang itu Jakarta, mungkin ya tenggelam udah. Tambah lagi kan saat ini lempengan sesar atau retakan tersebut saat ini pertama kan dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu retakan lempengan itu tuh sudah sampai ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah itu ngerembet terus ke Jawa Barat. Sekarang saat ini lempengan retakan tersebut sedang mengarah ke Jakarta. Maka hati-hatilah buat kalian yang ada di Jakarta. Mungkin kalau nggak di ujung tahun ini ya tahun besok. Kena semuanya, sepulau Jawa itu kena, merasakan gempa megatrust 9,4 skala Richter. Mungkin yang terparah itu di daerah Banten. Pokoknya mah ya Banten, Jakarta ya kena terdampak. Tapi nanti Jakarta mungkin ya itu tenggelam. Ya mau gimana lagi, sebab ini sudah takdir, sudah ditakdirkan seperti itu, udah nggak bisa. Makanya kamu udah dibilang udah nggak ada waktu lagi buat kalian berleha-leha, bertele-tele, gaya-gayaan itu udah nggak ada waktu lagi saat ini. Ini masa seleksi super ketat. Siapa yang tidak lulus ya pasti meninggal. Yang gak lulus seleksi pasti meninggal. Kenapa saya bisa berani begitu? Karena di era mercusuar dunia nanti, mungkin di tahun 2025 bangsa Nusantara yang tersisa hanya tinggal setengahnya saja. Di era mercusuar dunia nanti mungkin yang tersisa hanya tinggal 30% saja bangsa Nusantara dari 100%. Mengapa mereka bisa gugur? Mungkin bisa gugurnya oleh bencana alam, oleh peperangan, oleh virus, wabah. Apalagi tahun besok kita sudah memasuki agenda the New World Order, pemusnahan massal. Jadi NWO itu sudah merencanakan manusia yang boleh hidup di tahun 2022 nanti hanya tinggal 500.000 saja, yang lainnya harus tanda kutip mati. Itulah kejamnya tatanan dunia baru dari barat tersebut. Makanya tahun besok para kesatria Nusantara itu akan bermunculan. Satrio Fining, Ratu Adil, mungkin mereka akan muncul tahun besok. Kenapa? Karena untuk mengimbangi antara yang hak dan yang batil itu harus seimbang. Kalau mereka hanya berdiam diri, maka Nusantara akan hancur. Sebab ini adalah masa kepresidenan yang terakhir. Pak Jokowi itu udah masa kepresidenan yang terakhir. Presiden ke-7 itu udah presiden terakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Apa ini? Bentar ya. Tanah yang mungkin belum sempat terdeteksi, disinilah dampak dari gempa yang akan terjadi. Ya, betul sekali. Saat ini sedang proses di Jakarta. Terjadi banjir di mana-mana. Saat ini di daerah Jakarta memang ini sudah proses
Ya mungkin kalian juga udah ngerti lah bagaimana nasib Jakarta ke depannya. Udah nggak ada Jakarta, nanti hilang, sebagian wilayahnya hilang. Makanya mau ganti ibu kota, mau pindah seperti itu, karena Jakarta udah nggak aman lagi, akan hancur seiring, apalagi nanti kalau udah gempa megatrust terjadi sama tsunami itu, udah selesai Jakarta, lenyap, korbannya pun banyak. Karena saya berbicara seperti ini sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa so pintar, bukan. Tapi di sini kita hanya berbagi informasi, berbagi pendapat, menjalin tali persaudaraan dan persahabatan. Di sini kita tidak bermaksud mencari musuh. Jadi sini kita berbagi informasi aja, intinya seperti itu, sambil menjalin tali persaudaraan. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Mohon maaf akun saya yang kemarin memang sengaja saya musnahkan ya akunnya, memang sengaja saya blokir akunnya. Karena memang sengaja itu saya musnahkan, itu memang sengaja akun tersebut. Itu dia, sebab hanya dengan cara inilah sang legenda itu akan muncul. Jika ini tidak terjadi, maka Nusantara akan hancur juga sama. Hanya tinggal milih saja mau hancur oleh manusia apa mau hancur oleh alam. Karena jika dihancurkan oleh manusia maka akan hancur lebih parah lagi kehancurannya. Hanya dengan cara inilah sang legenda Nusantara itu akan benar-benar muncul. Insya Allah, kalau menurut pandangan kami kan harusnya kan tahun ini Satrio Viningit itu munculnya harusnya tahun ini, di penghujung tahun ini harusnya dia udah muncul. Tapi sebenarnya udah muncul namun belum keluar orangnya, belum menampakkan jati dirinya. Sudah ada namun belum menampakkan jati, mungkin tahun besok. Karena kekacauan dan huru hara ini benar-benar belum terjadi di tahun ini, di penghujung tahun ini belum terjadi kekacauan dan huru hara. Mungkin tahun besok. Saat ini diproses dialihkan ke tahun besok. Nampaknya memang tahun besok. Masa kekacauan dan huru hara itu dimulainya tahun besok, goro-goro itu. Makanya hati-hati, jangan sampai terprovokasi nantinya ya. Karena akan banyak sekali para provokator yang akan mengadu domba antar umat, antar kelompok, antar ormas, dan antar agama serta antar ras. Nanti akan ada nih perpecahan, akan ada adu domba besar-besaran yang menimbulkan pertumpahan darah. Mungkin pemicunya dari politik nanti tahun besok itu. Maka hati-hati, kalian harus bisa membedakan politik agama dan politik negara. Kalau politik agama kita merangkul, kalau politik agama kita merangkul agama lain agar mau ikut dengan agama kita. Tapi kalau politik negara itu yang berbahaya. Mereka bisa menjatuhkan antar partai demi mengangkat partainya sendiri, anggotanya sendiri. Jadi hati-hati buat tahun besok, karena akan banyak sekali fitnah, akan banyak sekali huru hara, kekacauan. Karena di tengah kekacauan dan huru hara tersebutlah sang legenda itu akan muncul. Insya Allah tahun besok sang legenda itu akan muncul. Sebab para kesatria pun munculnya tahun besok.
mereka akan mulai berkoar, mereka akan mulai menemukan jati dirinya tahun besok. Yang ribuan orang itu nanti akan keluarnya tahun besok. Para titisan, reinkarnasi, semuanya akan berjuangnya dimulainya tahun besok sampai tahun 2024 nanti. Mengapa mereka muncul tahun besok? Karena tahun besok sang legenda pun akan datang, akan muncul dari daerah, dia akan bergerak ke Jakarta, karena finalnya mungkin di Jakarta nanti, pusat kekacauan dan huru-haranya nanti ada di Jakarta. Jadi saya ingatkan, Pak Jokowi itu presiden yang terakhir, udah selesai, presiden ke-7. Jadi Pak Jokowi itu presiden yang terakhir. Besok kita sudah memasuki era kerajaan. Jadi kedepannya Indonesia itu akan berganti nama menjadi Nusantara. Jadi kerajaan Nusantara nanti kedepannya. Ini masa kepresidenan yang terakhir. Ratu Adil nanti dia munculnya di Jawa Barat. Satrio Viningit ada, Ratu Adil juga ada. Atau Viningitnya dia seorang raja laki-laki dan Ratu Adilnya dia seorang wanita. Jadi ada laki-laki, ada wanita, ada raja, ada ratu nantinya. Sebab Pajajaran Ajan nantinya akan dipimpin oleh raja yang sabar dan ratu yang adil. Jadi nanti kita akan dipimpin oleh raja terlebih dahulu, lalu sang ratu nanti akan memimpin. Jadi Satrio Viningit dulu, nanti sang rajanya itu yang akan memimpin. Setelah itu barulah sang Ratu Adil yang wanitanya itu. Jadi besok eranya Jawa Barat. Besok ya. Jadi besok itu eranya Jawa Barat. Penutupannya nanti ada di Jawa Barat. Karena Ratu Adilnya nanti keluarnya di Jawa Barat nanti dia. Orang Jawa Barat. Kalau Satrio Viningit mungkin dia ada di pertengahan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Satrio Viningit itu antara daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia dari situ, tapi Ratu Adil dia nanti adanya di Jawa Barat. Munculnya di Jawa Barat nanti. Dia orang Jawa Barat. Kalau Ratu Adil. Satrio Viningit rajanya dia antara orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia ada raja dan ratu. Maka berhati-hatilah untuk tahun besok, karena tahun besok itu akan terjadi kekacauan dan huru-hara itu dimulai. Goro-goro itu dimulainya di tahun besok. Tahun ini kita baru pembuka goro-goro, mungkin dimulainya goro-goronya itu tahun besok. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lagi. Masih ada waktu 16 menit lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Jadi saya ingatkan kembali, berhati-hatilah. Karena tahun besok kita sudah memasuki goro-goro. Kita sudah memasuki masa kekacauan dan huru-hara. Mulainya tahun besok. Maka berhati-hatilah. Akan banyak sekali daerah-daerah yang hilang. Akan banyak sekali daerah-daerah yang hancur. Akan banyak sekali air naik ke daratan. Akan banyak sekali pertumpahan darah dimulainya tahun besok sampai ke tahun 2024.
akan banyak sekali korbannya, itu akan banyak sekali, dan akan banyak sekali yang berguguran. Di tahun 2025 nanti bangsa Indonesia yang tersisa hanya tinggal setengahnya saja, yang setengahnya lagi gugur. Wassalam. Di era mercusuar dunia nanti yang tersisa hanya tinggal 30% saja bangsa Nusantara. Habis oleh seleksi nantinya. Sebab seleksinya dimulai di bulan Desember ini sampai lanjut terus sampai ke era mercusuar dunia nantinya. Ke era Satrio Viningit, mungkin tahun besok kita sudah masuk ke era Satrio Viningit sampai tahun 2025 ke atas. Tahun 2030-nya mungkin kita sudah memasuki era Ratu Adil. Tahun 2030 ke atas kita baru masuk era Ratu Adil, era mercusuar dunianya tahun 2030 ke atas. Di tahun 2025 nanti kita tidak langsung mercusuar. Itu baru gebang pembuka mercusuar aja. Mercusuarnya dimulai tahun 2030 ke atas. Itu pun kalau kita bisa selamat dan hidup. Apalagi nanti ketika terjadi adukon. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang bertanya, silakan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung dan sudah menyaksikan live streaming kami ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat kalian yang baru bergabung dan baru menyaksikan live streaming kami. Terima kasih banyak. Jadi mulai saat ini mari kita bersatu. Terus saat ini mari kita bersatu padu. Jangan mudah terpecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jika kalian mendapatkan informasi dari manapun informasi tersebut, lebih baik kalian cari tahu lagi kebenarannya. Kalian kaji lagi, kalian tanyakan lagi. Jangan sampai mudah percaya dengan segala informasi yang kalian dapat. Apapun itu, lebih baik kalian cari tahu lagi, kalian tanyakan lagi, supaya kalian mendapat berita yang benar dan pasti dan tidak simpang siur, agar tidak mudah terpecah belah nantinya. Dan silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Jadi mulai sekarang kuatkan tekad dan keyakinan kalian. Jangan mudah menyerah dengan keadaan saat ini. Selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa menurut kepercayaan agama kalian masing-masing. Berdoalah dan minta keselamatan kepada Sang Ilahi, agar kalian mendapat petunjuk bagaimana cara agar bisa selamat dari segala macam huru-hara dan malapetaka
yang akan terjadi di akhir zaman ini. Yang dimaksud akhir zaman ini bukannya akhir zaman, yang dimaksud akhir zaman itu akhir zamannya Nusantara dan umat Islam. Kalau akhir zamannya seluruh dunia, alam semesta masih lama, masih ada ribuan tahun lagi. Kalau akhir zamannya umat Islam memang sudah dekat. Akhir zamannya Nusantara Indonesia ini memang sudah sangat dekat, sebab Satrio Viningit dan Ratu Adil itu sang legenda tersebut mungkin tahun besok dia sudah benar-benar akan muncul, menampakkan jati dirinya mungkin tahun besok, tapi memimpinnya bisa tahun 2024, bisa tahun 2025. Wallahu a'lam. Saat ini alam sedang mengarah ke situ. Saat ini alam sedang punya hajat, boleh dibilang hajat pernikahan, untuk menyambut kemunculan sang legenda ini, Satrio Viningit dan Ratu Adil ini, raja dan ratu Nusantara ini. Makanya terjadi banyak bencana alam, huru hara, kacauan di negeri ini karena untuk menyambut kemunculannya. Jadi alam sendiri saat ini sudah merespon bahwa legenda itu memang benar-benar nyata dan akan terjadi di bumi Nusantara ini. Negeri ini pun akan menjadi mercusuar dunia, rajanya dunia di akhir zaman nanti. Itu pun jika kalian selamat dari seleksi alam ini. Bagaimana cara kita bisa selamat dari seleksi alam ini? Caranya ya dengan cara perbaiki diri kita, merestar diri menjadi lebih baik, hilangkan segala angkara murka dalam diri, jangan suka menghina, menghujat, memfitnah. Hilangkan sifat itu, walaupun sulit dihilangkan, tapi tolong perlahan-lahan hilangkan. Sebab yang mampu merubah diri kita bukan orang lain. Orang lain hanya bisa memberi saran, memberi petunjuk, memberi pedoman. Tapi yang mampu merubah ya diri kita sendiri, tergantung kita mau berubah apa enggak. Mau ribuan orang, ratusan orang memberi saran pun, jika dirimu tidak mau, ya sampai kapanpun tidak akan bisa berubah. Sebab yang mampu merubah diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jika kalian ingin selamat ya tergantung diri kalian sendiri mau berubah apa enggak. Kalau enggak mau berubah ya udah wassalam, terseleksi, entah meninggal karena kecelakaan, entah meninggal karena dibunuh atau terbunuh, entah meninggal karena bencana alam. Ya itulah yang dibilang seleksi, berarti tandanya Anda terseleksi. Apa karena sakit? Itu tandanya Anda terseleksi oleh alam. Tandanya Anda tidak bisa sampai ke era tersebut, era mercusuar dunia nantinya. Mau kamu tua, mau kondisi kamu saat ini sudah tua, mau kondisi kamu saat ini masih muda, segar bugar, sehat walafiat, tapi kalau memang Anda tidak lulus seleksi ya udah meninggal aja, entah kena jantung, entah kenapa, meninggal aja udah. Mau kamu saya nggak pandang bulu, mau kamu orang baik orang jahat, kalau emang sekiranya nggak lulus lagi ya udah nggak bakal lulus. Sebab ini super ketat, nggak sembarang orang bisa masuk ke era mercusuar dunia, itu nggak semuanya bisa masuk, hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa sampai pada era tersebut. Bagi era mercusuar, peradaban baru aja nanti besok, belum tentu kita bisa selamat masuk ke peradaban baru. Itu belum peradaban mercusuar, baru peradaban barunya aja. Di peradaban baru nanti kita akan melewati ya itu namanya gunung meletus, peperangan, terus gempa megatrust yang 9,4 sama tsunami yang katanya 20-30 sampai 48 meter nantinya. Apa mungkin kita bisa selamat
oleh air setinggi itu, yang air pindah ke daratan tersebut. Itu kan tanda-tanda akhir zaman, banyaknya air yang pindah ke daratan. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar, banyak sekali orang yang terlena oleh duniawi saat ini, hingga mereka melupakan apa-apa syarat-syarat sampai pada hari penentuan, hari pembalasan tersebut. Ya, silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Sekali lagi kami ingatkan, apapun yang kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi kebenarannya. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas, seluas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena banyak orang pintar zaman sekarang yang suka minterin orang lain. Jadi berhati-hatilah, selalu eling dan waspada. Ingat kepada Yang Maha Kuasa dan mau berubah diri jika kalian mau selamat. Jika kalian bandel, diberitahunya. Jika kalian masih keras kepala, ya sudah. Kalian sendiri nanti akan merasakan bagaimana cara alam menyeleksi kalian. Oke, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, ya silakan tanyakan. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan live streaming kami ini. Terima kasih banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin live streaming malam hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan live streaming kami, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkomentar dan bergabung dengan kami pada malam ini. Mohon maaf juga jika ada tutur kata yang kurang baik, jika ada tutur kata yang kurang sopan, jika ada tutur kata yang masih kagok, yang masih balelol, mohon maaf. Di sini pun kami masih belajar. Di sini kita menjalin tali persaudaraan, persahabatan, sharing. Tidak ada maksud untuk menggurui. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seru alam.